nggak semua orang yang pandai berbahasa lebih dari satu gitu itu bisa mengerjakan audiovisual translator ini ataupun mungkin penerjemahan lainnya. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya ada, karena saya pernah kebetulan bikin tim translator yang isinya tuh berbagai macam orang yang jago berbahasa Inggris gitu. Waktu itu yang saya kumpulin, ada yang guru bahasa Inggris di salah satu ini terkenal lah pokoknya, terpercaya di lembaga itu ya. Bahasa terus. Tapi ketika hasilnya ternyata yang bahasa Inggrisnya biasa aja bisa lebih bagus daripada yang bahasa Inggrisnya sangat baik kalau kita lihat gitu. Sobat Dunia Pro, selamat pagi, selamat datang di Dunia Pro, podcast pertama di Indonesia untuk profesional dan eksekutif. Pagi ini kita punya tamu yang tidak biasa, Farabella Fridanti yang merupakan seorang linguis. Dan apakah itu linguis, kita akan find out, kita akan bincang-bincang pagi ini dalam 30-45 menit ke depan. Mbak Farah, selamat datang di Dunia Pro. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga sudah hadir di sini di studio kami. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih karena profesi Mbak Farah ini tidak terlalu biasa. Jadi saya ngobrol-ngobrol gitu ya sama istri saya yang juga merupakan teman Mbak Farah gitu kan. Terus saya bilang menarik juga gitu ya. Karena Dunia Pro selama ini kan yang datang kan CEO gitu kan, C-level, eksekutif gitu kan. Sedangkan kita perlu sesuatu yang istilahnya mungkin lebih jadi alternatif karir lah gitu loh untuk anak-anak muda sekarang gitu. Ataupun mereka yang mungkin udah mid career tapi pengen switching career lah istilahnya begitu gitu. Bisa cerita sedikit nggak sih Mbak Farah, apa sih yang dikerjakan sekarang? Jadi saya itu sekarang, pekerjaan saya itu sebenarnya memang disebutnya Indonesian linguist ya. Tapi ini spesifikasinya sering sekali juga disebut sebagai audio visual translator gitu. Jadi pekerjaan saya membuat subtitle untuk film, terus udah gitu buat series di streaming, terutama sih di streaming ya. Saat ini saya kerjain. Tapi saya pernah juga mengerjakan untuk film, untuk layar lebar gitu. Nah, jadi skop pekerjaan saya ya menerjemahkan tapi khusus itu. Kurang lebih begitu. Bedanya linguist sama translator apa? Bedanya gini, jadi translator itu kan memang untuk penerjemah itu ada banyak. Ada penerjemah dokumen gitu kan, ada penerjemah buku, beda lagi. Terus ada, nah kebetulan ini audio visual translator, terus ada lagi interpreter. Itu juga dunia penerjemahan tuh. Nah, cuma bedanya linguist itu sebenarnya kenapa kita memakai termsnya linguist bukan translator gitu ya. Karena untuk audio visual translator itu kita lebih jadi kita tuh harus, it goes beyond the translation gitu, because kita itu harus bisa dalam waktu pendek, kita cuma punya satu barisnya 42 characters yang huruf yang untuk menjelaskan apa yang ada di gambar itu, di adegan saat itu, dialog itu gitu. Jadi kita harus bisa mentranslate itu, jadi lebih kepada adaptasi ya. Jadi untuk mentranslate sebegitu orang bicara panjang ya. Kita harus bisa sum up jadi sekian characters itu, maksimal itu 2 baris tadi yang 42 itu. Dan bisa dibaca dengan cepat gitu, semua orang dimengerti. Itu dibutuhkan linguistic skill, dibutuhkan juga cultural references atau cultural sensitivity, terus dibutuhin juga
keahlian untuk bisa kita menyampaikan emosi, terus maksud, terus udah gitu humor kalau ada komedi ya di dalam dialog yang pendek itu gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya ya itu sebuah art within itself gitu. Iya, oke. Karena nggak mudah gitu. Oke. Dan saat yang bersamaan harus memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kalau Atau enggak untuk, juga? nah perbedaan penerjemahan buku dengan penerjemahan. Jadi gini, kalau misalnya audio visual translation itu dia lebih ke kan audio dan visualnya terlihat gitu ya. Jadi kita itu lebih ke jadi bahasanya tuh bahasa bicara, bahasa dialog kan, dialog itu bahasanya bahasa conversational, tapi di satu sisi memang kita harus juga nggak boleh terlalu yang slang gitu. Karena kalau terlalu banyak slang, kita kan bahasa Indonesia itu untuk dimengerti dari Sabang sampai Merauke nih. Iya. Bahasa Indonesia kita yang di Jakarta slangnya beda tuh sama yang di sana. Betul. Jadi kita harus ngambil tengah kalau menurut saya. Mengambil yang semi formal lah. Nggak terlalu kaku yang kayak buku. Oke. Tapi juga nggak terlalu slang yang kayak anak Jakarta sekali, atau mungkin kalau di Bandung jadi Sunda atau Jawa gitu, karena pasti mereka nggak kenal gitu sama bahasanya gitu. Oke. Nah, kalau spesialisasi Mbak Farah itu khusus untuk Inggris Indonesia atau ada bahasa lain juga? Karena saya lihat itu dalam CV-nya kan bisa bahasa Spanyol juga ya. Gitu ya? Iya. Nah, sekarang apa? Yang spesialisasinya apa sekarang? Kalau Yang paling sering itulah yang dipakai orang gitu ya? Ya, saya tuh spesialisasinya tetap Inggris, Indonesia, Inggris. Kadang Indonesia pun ada. Karena kayak yang ada closed caption tuh kan, itu dalam satu bahasa Indonesia ke Indonesia gitu. Nah, cuma memang saya itu kebetulan suka belajar bahasa gitu. Jadi kayak misalnya, jadi saya memang yang saya pernah pelajari dari kecil itu Spanish, Spanyol, terus udah gitu Jepang waktu saya kuliah, terus saya belajar bahasa Arab waktu itu karena anak saya juga belajar bahasa Arab, jadi saya harus bantu dia. Terus udah gitu saya belajar juga bahasa Mandarin waktu di Singapura. Terus udah gitu, nah jadi memang untuk jadi penerjemah bahasa lain ini, memang saya nggak punya sertifikasinya. Mereka kan itu harus ini ya, nggak menjadi penerjem audio visual translator itu nggak mudah gitu maksudnya. Harus skillnya atau sampai certain level dulu gitu. Tapi dalam pekerjaan saya sebagai sehari-hari gitu ya, untuk bikin subtitle itu sangat membantu sih, karena saya sering dapat project berbahasa Spanyol, dan juga pernah juga bahasa Jepang, bahasa Mandarin gitu. Itu sangat membantu karena kadang-kadang kan mereka tuh jadi dari bahasa, misalnya bahasa Jepang, Jepang ke Inggris, Inggris ke Indonesia. Jadi saya dari masternya tuh bahasa Indonesia, tapi dengan saya mengerti, jadi saya bisa lebih nge-translate itu bisa lebih lebih paham aja gitu, lebih pas gitu. Karena langsung dengar aslinya kan. Karena kadang-kadang memang si bahasa Inggrisnya juga agak kaku lah gitu. Memang sudah guidelines-nya begitu sih sebenarnya, dibuat supaya lebih mudah ditranslate bahasa lain, jadi agak kaku gitu. Oke. Tadi Mbak Farah bilang mengenai ini ya, mengenai sertifikasi ya. Ada sertifikasinya nggak sih untuk profesi ini? Sebenarnya sertifikasi spesifik nggak ada sih ya. Cuma kebetulan saya juga baru ikut kelas nih kemarin, baru mulai kemarin. Jadi sekarang sih memang ada kelas untuk khusus kursus bahasa penerjemahan dalam untuk subtitle atau takarir ya bahasa Indonesianya. Itu bahasa Indonesianya apa? Takarir. Itu subtitle bahasa Indonesia takarir. Untuk takarir ini jadi kalau mau, jadi dia ngajarin base-nya lah, base ininya peraturannya gitu ya. Nah kalau
itu nanti kalau setelah kita ikut sekitar 3 bulan mungkin kalau nggak salah, 20 pertemuan itu Berapa nanti pertemuan? dapat 20. Oke. 20 pertemuan satu ininya. Oke. Satu kursus itu. Oke. Gitu. Nah, itu kita akan dapat sertifikat dari sananya sih, dari itu kebetulan saya ikut yang di LBI UI. Itu lembaga bahasanya UI gitu. Di situ yang saya baru temuin. Oke. Gitu. Oke. Paling itu. Cuma sisanya sih rata-rata kalau penerjemahan itu ya. Jadi lucunya begini sih. Nggak semua orang yang pandai berbahasa, lebih dari satu gitu, itu bisa mengerjakan audiovisual translator ini, ataupun mungkin penerjemahan lainnya. Oke. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya karena saya pernah kebetulan bikin tim translator yang isinya tuh berbagai macam orang yang jago berbahasa Inggris gitu. Waktu itu yang saya kumpulin, ada yang guru bahasa Inggris di salah satu ini terkenal lah pokoknya, terpercaya di lembaga itu ya. Bahasa terus. Tapi ketika hasilnya ternyata yang bahasa Inggrisnya biasa aja bisa lebih bagus daripada yang bahasa Inggrisnya sangat baik kalau kita lihat gitu. Karena Kenapa begitu? Iya, jadi memang ternyata untuk bisa mentranslate suatu terutama ini ya, yang takarir ini ya, subtitle ini ya, itu lebih kepada communication skill. Walaupun bukan communication skill secara verbal ya, tapi mungkin harus cerdas bahasa mungkin ya, pandai merangkai kata gitu. Pandai kayak karena di situ saya melihat dia bisa lebih mengomunikasikan si dialog itu atau apapun yang dia translate itu dalam rasanya pas gitu. Karena harus ada emotionnya kan. Nah, ketika kadang itu ada orang-orang yang jago, dia paham, mengerti, tapi dia tidak bisa memasukkan si rasanya, emosinya dialog itu gitu. Intentionnya itu nggak masuk gitu. Jadi orang bacanya cuma kayak yang nggak ada datar aja gitu. Padahal mungkin orang itu di situ lagi sangat marah atau lagi kecewa gitu. Gitu. Itu keahlian sendiri dari diri seseorang menurut saya. Kalau untuk di bidang ini. Sama seperti interpreter juga, kalau harus seperti itu yang saya tahu. Oke. Kalau interpreter bedanya apa? Kalau interpreter itu dia langsung Live. Menerjemah live ya. Menerjemah live kayak misalnya kepala negara gitu. Saling bertemu ya, itu pakai interpreter. Atau lagi sidang PBB contohnya gitu. Dia yang live langsung bicara gitu ya. Itu juga menurut saya itu lebih sulit lagi karena saya memang anaknya nggak terlalu bisa tampil. Dia harus punya ini kan. Harus cepat itu biasanya. Oke. Nah, ini kembali mengenai audio visual translation lah ya gitu ya. Berarti harus memahami konteks budaya negara asal film juga dong berarti kalau gitu. Betul. Karena contohnya kalau film Inggris, film Amerika, film Australia, film Kanada sama-sama bahasa Inggris, tapi karena mereka punya budaya yang agak berbeda, itu pasti juga berbeda juga ya nanti ya pada saat ininya ya. Penangkapannya gitu loh, ya kan? Ya, betul. Dan culture juga kan sensitif ya. Dari ada hal-hal tertentu yang memang misalnya antara satu negara ini dengan negara ini menyebut suatu lautnya sebagai laut apa, yang ini nyebut laut apa, itu kalau kita salah itu akan efeknya besar. Jadi memang kita tuh sampai ada training karena kita kan selalu dapat training ya di dalam, walaupun jadi kita tetap tuh dalam setahun pasti ada training yang baru lah yang baru gitu ya. Nah, salah satunya adalah sensitivity dalam bahasa, dalam terms gitu. Terkait berbagai macam hal, terutama culture sih. Memang kita harus itu. Saya merasakan salah satu yang harus dilakukan seorang translator gitu ya. Ini secara general semua translator itu biasanya mereka memang harus
stay curious gitu. Yeah. Jadi karena kan kita selalu dapat macam-macam. Jadi emang kita tuh serunya tuh kita tuh harus terus belajar, harus terus kreatif gitu ya dalam menuliskan sesuatu itu kan kita harus kreatif. Terus udah gitu sama harus meneliti, gitu. Jadi kita harus selalu meneliti kayak misalnya pasti karena ada sesuatu yang baru kita dapatkan dari apa itu, terutama misalnya film gitu. Saya tiba-tiba dapat dokumenter tentang apa gitu. Itu kita harus langsung, ini termnya baru lagi nih gitu. Jadi kita harus cari gitu. Makanya saya kadang-kadang suka bilang sama orang don't judge translator by its search history kan. Karena kalau dilihat di situ. Iya. Macam-macam ya. Termasuk swearing words juga kali ya, kata-kata kotor juga. Iya. Nah itu tuh kalau ketemu pertanyaan berikutnya tuh, kalau ketemunya swearing itu gimana gitu? Kalau film-film barat kan berbahasa Inggris itu isi begituan semua gitu loh. Iya betul. Iya. Kalau kita kan ada kalau Indonesia ya, karena kita punya culture sendiri dan culture kita kan orangnya sopan. Ini ya ada ininya lah, standarnya lah kata kesopanannya. Jadi kita biasanya udah otomatis tone down gitu. Kita tone down gitu. Karena kadang-kadang itu bagian dari konteks juga mereka tuh. Kalau mereka kan istilahnya menggunakan kata-kata itu kan ya memang lebih sebagai penekanan untuk urgency, importance gitu kan. Itu challenging juga tuh pas itu. Iya, memang challenging. Apalagi kalau udah dipakainya buat kayak mungkin kayak ini komedi itu. Nah, iya betul. Itu kan harus gimana caranya nih nge-translate. Ada kata-kata itu tapi dalam Betul. Itu challenging sih, salah satu challenge-nya. Iya. Yang paling susah bahasa Inggris dari negara mana? Bahasa Inggris dari saya merasa yang paling susah sih sejauh ini British ya paling ini. Iya. British dengan variasinya gitu ya, Scotland, Wales gitu ya. Salah satu karakter, jadi nggak semuanya, cuma British, cuma ada salah satu karakter yang Scottish gitu. Wah itu agak-agak. Oh iya betul. Ini apa ya? Ini ngomong apa ini orang? Terus kalau British itu kan mereka ngomongnya panjang, tapi intinya sedikit kan. Cuma kalimatnya lebih panjang aja. Jadi kita harus bisa sum up. Sebenarnya nggak perlu kita tulis panjang-panjang. Intinya itu udah dapat gitu. Dan rasanya bisa kita dapetin tanpa harus ngejelasin sesuai dengan si kalimat fullnya dia gitu. Dialog fullnya. Gitu. Mbak Farah mengerjakan untuk Indonesia ke Inggris juga ya, berarti kalau gitu ya? Saya pernah, tapi sekarang banyaknya Inggris Indonesia gitu. Iya. Gitu. Oke. Tanpa harus menyebutkan angka, duitnya bagus nggak sih? Itu tergantung. Dihitungnya gimana cara ngitung ininya pembayarannya? Jadi saya kebetulan pernah di beberapa namanya agensinya ya. Nah yang kebetulan mereka berbeda-beda sih. Cuma basically dibayar itu per menit runtime. Kita itu per menit runtime. Nah, untuk maksudnya per menit runtime itu apa? Jadi misalnya gini, kalau 60 menit filmnya, si rate itu dikali 60 menit gitu. Oke. Nah, biasanya kalau rate itu ada yang mereka pukul rata. Jadi misalnya ada dalam rupiah, ada dalam dolar, biasanya gitu. Ada yang dipukul rata, nanti sekian dikali sekian gitu. Kalau kebetulan agensi yang saya sekarang saya udah 10 tahun lebih di situ ya. Itu dia karena saya yang freelance, jadi per orang pun beda dia. Tergantung pengalaman, tergantung. Dia lihat seniority juga ya berarti kalau gitu ya. Tapi saya kurang mengerti seniority-nya, mereka mengukurnya dari mana karena mereka melihat kayaknya mereka lebih melihat kepada quality. Kalau quality dia itu akan dinaikin rate-nya karena berbeda-beda sepertinya per orangnya itu. Gitu. Kalau itu dikalinya US dollar, mereka punya rate card sesuai dengan tugas kita apa gitu. Jadi QA beda, translate beda, terus nanti ada lagi namanya approver beda gitu.
Oke. Nah, ini untuk apa? Audiens di rumah, kalau misalnya mereka mau meniti profesi ini, masuknya dari mana? Kalau dulu ya saya awalnya Iya. sih, memang saya cari dari online sendiri. Jadi saya kirim. Kebetulan ada yang ini masuk lah, saya dibalas, terus akhirnya saya tes segala macam karena setelah kita diambil ini kita dites gitu. Nah untuk tesnya itu Tes tertulis atau interview? Tes tertulis. Oke. Jadi biasanya ada beberapa tahap, itu tergantung dari beberapa agensi yang mana. Cuma saya ini dari pengalaman saya ya, ikutan gitu. Iya. Saya waktu itu pernah ada yang hanya tertulis. Oke. Hanya tertulis aja. Jadi kita kirim ke dia tanpa video. Oke. Jadi kita kirim. Oke. Itu lumayan sulit karena kita nggak tahu konteks kan. Oke. Gitu. Oke. Nah, ada juga yang tes bahasa, jadi dia kayak tes lewat mesin dulu sekarang. Oke. Mesin dulu tanpa orang, baru kalau dia lulus yang itu, baru nanti dia akan dikasih tes yang video, nanti dia masukin tuh translatannya sesuai dengan video gitu. Oke. Nah, nanti ada lagi yang manual dicek sama ininya, sama ininya nanti si leadnya mungkin yang ngecek gitu. Oke. Jadi pada saat menerjemahkan dari film, berarti harus typing at the same time atau nulis atau gimana? Jadi kalau kita mau, ini prosesnya ya berarti. Iya. Proses sebenarnya kalau seluruh proses pembuatan subtitle itu, pertama biasanya, tapi ini urutannya bisa mana aja. Cuma biasanya itu adalah mulai dari timing. Kita bikin time-nya. Gitu. Kita harus mulainya harus tepat dengan dia bicara. Endingnya harus agak lebih sedikit nggak apa-apa gitu. Yang penting orang cepat sempat baca gitu ya, cukup waktunya. Kan kalau nggak nanti baru muncul udah hilang lagi gitu. Belum kebaca gitu. Iya. Nah, lalu kalau udah itu baru kita masukin translatannya gitu. Oke. Nah setelah itu nanti di QC, karena memang harus ada orang yang meng-QC. Iya. Karena nanti kalau nggak bisa, menurut saya juga salah satunya bisa jadi ini ya, personal, jadinya subjektif gitu. Iya. Kita ngerti, orang lain belum tentu ngerti kan gitu. Okay. Nah setelah itu biasanya ada satu lagi approver. Itu yang mereka biasanya yang ngecek ini oke nggak secara standarnya untuk ditayangkan gitu. Nah nanti baru tuh tech check, sisanya tech check tuh yang udah secara teknisnya lah. Nah itu overall sih gitu ya. Terus nanti udah itu bisa tayang gitu. Nah biasanya untuk biasanya kalau yang di sekarang saya kerjain ini agensinya, atau rata-rata sih hampir sama ya. Itu mereka udah kalau jadi tergantung. Saya tugas saya dikasih untuk bikin timing, ya udah bikin timing aja. Gitu. Nanti kalau saya tugasnya translate, ya translate aja gitu. Gitu. Jadi tergantung ininya nanti. Gitu, tugasnya masing-masing gitu biasanya. Ada banyak nggak sih linguis di Indonesia? Banyak, kayaknya sekarang semakin banyak. Saya memperhatikan perkembangannya, karena dulu saya mulai belum ada Netflix. Sekarang kan udah ada Netflix, ada Disney, streamingnya makin banyak gitu maksudnya. Jadi kalau dulu buat film bioskop maksudnya gitu? Dulu itu DVD. Oh iya, oke. Ada DVD, terus ada dulu juga Amazon udah ada sih dulu, cuma kan dulu kita harus beli ya. Yang satu itunya. Terus udah gitu, jadi dulu sebelum ada Netflix saya udah mulai dari Amazon tuh, udah sempat sering ngerjain buat Amazon juga. Terus Netflix mulai banyak tuh setelah Netflix. Sekarang udah banyak banget kan ya. Dari segala negara pun udah film kayaknya per bulannya tuh macem-macem gitu. Nah itu jadi saya juga memperhatikan makin banyak sih. Linguis itu udah makin banyak gitu. Dulu saya sepertinya pun dulu tuh kayaknya masih banyak yang nyari gitu. Kalau sekarang udah mulai dicari gitu. Banyak orang yang pengen karena saya pun dalam seharian saya gitu ya. Makin banyak yang nanya gimana caranya sih jadi linguis, jadi audio
Oke. Gitu. Jadi translator lah mereka nanyanya. Jadi Oke. translators yang bikin subtitle gitu. Oke. Yang nanya sama saya pun makin banyak gitu. Oke. Ini banyak yang nanya mau kerja sebagai linguis atau banyak perusahaan yang cari? Karena pengen jadi. Oke. Mereka pengen jadi itu linguis gitu, pengen jadi Oke. penerjemah juga. Tapi mestinya demand-nya juga tinggi ya, berarti kalau gitu ya. Permintaannya juga tinggi ya. Iya, persaingannya sih kayaknya sekarang semakin tinggi ya. Oke. Gitu. Saya lihatnya. Oke. Gitu. Oke. Karena tidak mudah untuk cari yang bagus, bisa bagus terus gitu ya. Oke. Karena kita kan tight deadline segala macam. Kadang-kadang memang ada ya lelahnya tuh ada lah, itu tantangan sendiri lagi gitu. Oke. Dalam sebulan bisa dapat berapa order, Mbak Farah? Tergantung ya. Oke. Tergantung itu. Karena kan kita memang kadang-kadang kita dikirim terus kita bisa ambil atau kita bisa tolak. Iya. Kadang gitu. Jadi kalau itu benar-benar tergantung sih. Iya. Memang kalau sebagai freelancer, Iya. kalau freelancer itu memang gimana kitanya gitu, mau ambil banyak atau enggak. Saya sempet pernah ngambil kebanyakan, pernah. Oke. Terus akhirnya saya nggak ngambil sama sekali, pernah. Oke. Karena kelelahan gitu. Oke. Gitu. Iya. Jadi itu relatif kalau untuk freelancer. Oke. Tapi kalau untuk in-house, mereka sekarang kalau yang di tempat agensi saya kebetulan ada in-house-nya. Iya. Baru udah sudah berapa tahun ini ya. Itu mereka kayaknya berbeda lagi. Mereka kayak udah ada jam kerjanya gitu. Jadi Oke. sesuai dengan jam kerja gitu. Oke. Dengan skill ini alternatifnya profesi apa lagi yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya sih kalau kita udah bisa lebih dari satu bahasa, tentunya banyak yang bisa kita pasti akan berguna gitu ya. Oke. Tentunya yang pasti sebagai diplomat. Oke. Sekolah saya aslinya. Oke. Terus udah gitu macam-macam perhotelan. Oke. Gitu. Terus apalagi ya yang banyak tuh, ya hampir semuanya lah menurut saya bisa ya. Oke. Kalau pandai terutama pariwisata segala macam kan diperluin. Oke. Ada pesan terakhir untuk mereka yang aspiring untuk jadi linguis? Semangat. Banyak baca kali ya? Apa banyak nonton? Semangat banyak. Ya ini yang pasti perkuat bahasanya dengan nonton, baca. Saya ngerasa tuh nonton, baca, terus menulis itu sangat membantu. Terus ketiga itu sangat membantu. Terus tetap ini research. Research kalau pengen tahu apa research aja. Karena kita perlu tahu. Terus ikutin pop culture kalau untuk audio visual translation, karena memang bahasa itu terus berkembang. Jadi kita kalau kita nggak bisa tuh ketinggalan pop culture. Saya aja belajar sama anak-anak saya sekarang. Oke. Bahasa-bahasa Gen Z sampai Gen Alpha pun saya tanya. Oke. Karena memang bahasa mereka pun kan terus evolving gitu ya. Gitu. Terus semuanya deh terus pop culture terus atau yang apa tapi tetap aja cari tahu gitu, nggak perlu dilakukan tapi yang penting kita tahu gitu itu karena kebanyakan kesalahan dari pengalaman saya memeriksa segala macam itu adalah orang yang bahasanya bagus tapi dia kurang karena kurang research atau kurang mengikuti tren pop culture atau ini keadaan sekarang gitu, akhirnya mereka jadi salah translate atau translate-nya jadi agak kaku gitu. Iya. Jadi itu sangat membantu kalau mengetahui itu sesuatu. Jadi kurang kaya ya. Apa ya maksudnya? Betul. Perbendaharaan katanya gitu kurang kaya. Jadi maksudnya jadi nggak nyampe jadinya kalau gitu ya. Iya betul. Jadi nggak kena gitu. Nggak kena akhirnya. Iya yang betul. kayak datar aja gitu. Betul. Gitu. Dan saya lupa tambahin bahwa Mbak Farah ini sekarang sebagai linguis
untuk salah satu channel streaming terbesar juga ya saat Iya, ini ya. salah satunya ya. Oke. Tapi salah satu channel, jadi gini, sebenarnya si streaming channel itu sekarang, dulu mereka punya in-house, Iya. tapi mereka sekarang nggak tidak mengambil in-house lagi karena memang bahasanya kan banyak ya. Jadi Iya. akan lebih mudah mengelola dengan vendor. Nah, Oke. saya di salah satu vendor dengan seluruh kliennya semua yang Oke. channel terbesar itu. Jadi Yang langsung dealing huruf with client. pertamanya N apa A apa? Thank you banget nih Mbak Farah udah datang di Dunia Pro. Menarik sekali. Ya, saya yakin juga audiens di rumah akan mendapatkan insight lah ya, informasi yang mudah-mudahan bisa membantu mereka juga untuk membangun karir sebagai linguist atau translator atau interpreter. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga udah mengundang saya bisa sharing. Oke.